3 bulan awal saya harus melatih kebiasaan siswa untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang kurang baik. Iya. Gitu ya, Bu. Karena sekarang sudah penerapan anti bullying, termasuklah bullying secara lisan. Itu seringkali 3 bulan awal. Pembiasaannya apa? Kita lakukan pembiasaan untuk berkata benar, uskut diam ketika tidak perlu bicara. Halo sahabat rumah di rumah ya, saya Jenny. Kali ini kita akan wawancara eksklusif dengan salah satu semifinalis guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024. Ya tentunya kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu perwakilan SD Negeri 227 Kota Palembang dengan Ibu Hidayati. Halo Ibu. Halo Mbak. Panggilannya Ibu Ida, Bu ya? Iya benar Mbak. Apa kabar Ibu Ida? Alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Alhamdulillah. Hari ini mengajar Ibu? Alhamdulillah sudah tadi Mbak di jam awal di kelas saya di 6B. 6B, berarti Ibu mengajar kelas atas Bu ya? Iya. Kemudian Ibu Ida mengajar di kelas atas. Saat ini sudah berapa lama Bu mengajar? 18 tahun 9 bulan. 18 tahun 9 bulan. Kalau manusia udah masuk SMA itu. Benar itu Mbak. Iya. Mau kuliah. Oke, Ibu sudah hampir 18 tahun 9 bulan menuju 19 tahun pengabdian. Iya. Dan tentunya perjalanan yang tidak mudah, lika-liku hidup yang juga banyak sekali. Benar. Dan tentu akan menginspirasi sahabat rumah di rumah tentunya. Iya. Ibu, bagaimana awal mula Ibu terjun ke dunia pendidikan? Sejak awal kuliah sampai hari ini. Boleh Ibu diceritakan perjalanannya? Oke. Awal mulanya tuh Mbak saya tamat dari Universitas Muhammadiyah itu tahun 1997. 1997 Ibu ya. Kemudian berawal dari pengalaman yang saya alami di sekolah menengah tingkat pertama pada saat itu di SMP Negeri 24. Mengajar SMP? Enggak, pengalaman di awal yang memicu saya untuk menjadi seorang guru. Pada saat saya jadi SD di SMP, itu yang awal mula memicu saya untuk menjadi seorang guru. Karena pengalaman itulah saya bersikeras melangkahkan kaki untuk menimba ilmu di Univ Muhammadiyah, jurusan Bahasa Indonesia waktu itu di FKIP, sampai saya tamat di tahun 1997. Namun pada akhirnya pada saat mau cari kerja itu sulit. Karena masa itu masa reformasi di zaman kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto. Sudah masuk ke lamaran ke sana ke sini tapi semuanya ditolak dengan alasan sudah penuh. Tapi Allah menunjukkan jalan lain. Pada saat itu memang dari orang tua memberikan kebebasan pada saat kami sebagai anak itu lulus kuliah diberi kebebasan untuk mencari kerja sesuai dengan keinginan. Meskipun bertolak belakang dengan ijazah, dengan latar belakang pendidikan. Makanya kebetulan pada saat itu juga saya punya kakak perempuan yang sudah lebih dulu bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia. Jadi kebetulan di sana punya kenalan yang memang bekerja di PT atau CP TKI yang legal di bawah naungan dinas pekerjaan, dinas tenaga kerja. Makanya saya coba-coba melamar menjadi tenaga kerja Indonesia. Itu di 3 tahun pertama saya berangkat ke Selangor, Malaysia. Itu 3 tahun pertama. Setelah itu mengikuti perkembangan di Indonesia, keadaan itu makin sulit. Sempat di Selangor itu selama 3 tahun saya cari-cari jalan untuk menjadi seorang guru di negeri tetangga, tetapi tidak tembus. Karena masa itu dibutuhkan orang yang punya peranan di kedutaan besar Indonesia di Malaysia. Pada waktu itu yang menolong itu saya punya orang tua angkat, tetapi tidak bisa juga. Palembangnya. Jadi kemungkinan belum rezeki itu Mbak ya. Nah, jadi di pending dengan alasan itu tadi sudah masukkan lamaran ijazah tetapi ditolak oleh karena tidak ada kelanjutan dari berkas yang saya masukkan. Orang tua angkat juga sudah berusaha tetapi hasilnya nihil. Nah dari 3 tahun pertama itu ke masa itu kilang, di kilang pembuat sarung tangan untuk kesehatan. Kemudian setelah
saya rasa cukup pengalaman itu kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia saya lanjutkan untuk mencari pekerjaan di bidang yang sama, tetapi tetap saja jawabannya belum ada. Belum ada Bu Esa. Maka dari itu kebetulan masih punya modal dari berangkat ke Selangor tadi 3 tahun, saya berangkat kembali ke Malaysia ke Pulau Pinang. Itu yang lebih lama lagi 4 tahun. Jadi 2024 itu saya pulang untuk kembali mencoba. Masa itu pun ketika disuruh pulang itu saya tidak mau pulang. Tapi karena melihat kondisi orang tua dan faktor umur, karena masa itu umur saya sudah 33 tahun. Ya, jadi tanggung jawab ke keluarga itu mungkin lebih besar dibanding mementingkan kepentingan diri sendiri. Kalau mau ikut kepentingan sendiri, saya lebih ingin menetap di Malaysia, tidak kembali ke Indonesia. Tapi kalau menjadi TKI itu Mbak, akankah berkelanjutan seperti inilah? Kontrak, perpanjangan kontrak dan tidak akan ada ujungnya. Makanya saya pulang. Di tahun 2024 itu kebetulan ibu itu adalah seorang guru, ibu saya. Kebetulan pada saat itu beliau menjabat sebagai guru. Kemudian alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah diangkat menjadi kepala sekolah. Tetapi sekolahnya kebetulan bukan di sini, di tempat lain. Nah, ujungnya anakku pengalaman dari dunia luar itu sudah dapat selama 7 tahun. Nah, akankah akan berterusan seperti ini? Yang ijazah itu mau kemana ujungnya? Karena dengan usaha apapun sudah coba ke luar negeri itu tidak bisa dilanjutkan dengan alasan yang saya katakan tadi. Jadi dicobalah saya memasukkan lamaran pekerjaan itu ke sekolah ini. Yang pada saat itu nama sekolahnya bukan 227 tapi 257. Nah, awal disitulah saya mulai honor yang kebetulan pada saat itu kepala sekolahnya Ibu Katijah Sarjana Pendidikan. Saya mencoba memasukkan lamaran atas saran dari orang tua tadi. Dengan berbesar hati, berbekal ilmu yang didapat dari Universitas Muhammadiyah Palembang, saya coba. Alhamdulillah, Allah menghendaki, Allah mengizinkan saya diterima sebagai tenaga honorer pada saat itu. Jadi Ibu Ida berawal dari sebagai tenaga kerja Indonesia. Indonesia. Udah berapa tahun? Oh, di totali 7 tahun. 7 tahun di sana, iya. 7 tahun di Malaysia. Iya. 3 tahun di Selangor, 4 tahunnya di Pulau Pinang. Pulau Pinang, ya, tentunya. Dan juga mempunyai pengalaman yang luar biasa, Bu. Sudah sejauh itu, Bu, ya. Iya. Sudah sampai di titik sekarang, Bu. Berarti jadi honorernya tahun berapa, Bu? 2005. 2005. Iya. 2005 di usia Ibu yang keberapa saat itu? 33. 33 tahun. Sudah tua. Sudah berkeluarga, Bu, saat itu, Bu? Masih single. Single. Jadi benar-benar I'm single, I'm happy. Iya, benar. Menikmati masa muda sekali, Bu, saat itu. Berarti sudah masuk ke dunia pendidikan, Bu, honorer. Pasti ada jomplang, Bu, ya, yang pegawai biasanya kerja apa, Bu, perusahaan waktu itu, Bu. Terus mengajar, pasti ada ininya, apa namanya, Bu, jomplangnya. Benar, ada penyesuaiannya, Bu, ya. Iya. Bagaimana, Bu, penyesuaian tersebut? Kalau untuk penyesuaian, Mbak, itu saya butuh waktu itu selama 5 bulan untuk membiasakan diri menghadapi yang tadinya menghadapi orang tua di kilang, termasuklah menghadapi beragam jenis manusia dari beberapa negara, yang kebetulan pada saat itu negaranya ada Vietnam, Bangladesh, Melayu, India yang harus hadapi, dan faktor umur, usia yang sudah tua dibandingkan dengan anak-anak. Saya harus menyesuaikan pola pikir dengan cara penyampaian, itu kan beda. Jadi kalau ke anak-anak itu lebih istilahnya ngemong. Yang dikatakan kita harus sebagai figur contoh. Jadi saya mulai meyakinkan diri, mulai dari sikap disiplin dan segala tindak tanduk itu harus menjadikan panutan dari bagi siswa. Yang pada saat itu kebetulan saya ditempatkan di kelas rendah, itu di kelas 3. Berawal dari situlah. Mula karena sudah lama tidak berada di dalam ruang untuk memberikan ilmu itu rasa kikuk.
Iya, tetapi rasa kaku iya juga. ada rasa kaku sekian tahun, tetapi alhamdulillah dibantu oleh rekan-rekan yang sudah ada pada saat itu, diberi semangat, diberi motivasi, akhirnya saya bisa. Akhirnya Bu, Allah bisa Karena karena biasa biasa. tentunya Ibu ya. Jadi sahabat rumah di rumah tentunya kita bisa mengambil beberapa bagian hikmah tentunya Bu ya. Benar. Kalau rezeki Tuhan itu tiada disangka. Tahu-tahu dari sekolah Benar. ngajar di sini aja Bu. Benar. Kemarin di Selangor, Iya. udah di sini aja Ibu ya. Jadi Ibu udah pengangkatan tahun berapa? 2015 SK kami turun. Oh, Nah, itu 2014. PNS. Ya, PNS, CPNS. SK turun mengajar di sini langsung. Iya, ditempatkan di sekolah yang sama karena kami terhitung K2, kategori 2. Kemudian di sekolah ini ada 4 orang kategori 2. Selain saya ada Bu Yeni, ada Bu Masito dengan Pak Eko. Berawal dari situlah kami diangkat menjadi CPNS, berlanjut sampai sekarang. Bu, berarti kan udah PNS Bu, 2015. Iya. Sekarang udah 2024, Iya. menuju 10 tahun. Iya. Ya, karena Benar. 2025 udah 10 tahun itu Bu. Mau tidak mau kita udah rasa-rasa udah lama ya ternyata jadi seorang guru Bu ya. Di perjalanan Ibu yang tidak mudah tentunya. Penuh perjuangan. Yang terbilang banyak sekali lika-likunya Bu. Benar. Penyesuaian bahasa, Iya. penyesuaian karakter sudah Ibu lakukan sejauh ini Bu ya. Nah Bu, selanjutnya Bu, perjalanan selanjutnya. Pengen jadi apa sih Bu dalam karir sebagai seorang guru? Apakah ada niatan pengen jadi kepala sekolah Bu? Ataukah pengen fokus menjadi seorang guru yang mengajar anak-anak dengan baik tentunya? Bagaimana Ibu? Kalau ditanya tindak lanjut dari setelah karir saya yang sekarang, muncul dari keinginan hati, saya akan menjadi seorang guru yang profesional. Tapi kalau untuk diberikan langkah lanjut untuk menjadi kepala sekolah, mohon maaf, tidak ada keinginan untuk ke arah sana. Jadi pengen fokus menjadi guru. Iya, benar. Apapun itu, mungkin memang kalau seandainya ini berandai-andai mau dimutasi segala macam, itu akan tetap menjadi seorang guru yang profesional. Guru profesional. Iya. Jadi Ibu Ida pengen fokus untuk mendidik anak-anak Bu. Sudah mencintai dunia Bu ya? Iya. Dunia sebagai seorang guru tentunya Bu ya. Ibu Ida udah hampir 10 tahun mengajar di bidang ini Bu. Tentunya guru ini. 10 tahun mengajar PNS-nya Bu. Iya. Honorernya udah berapa totalnya Bu? 2005 sampai 2000. Ibu sempat honorer nggak Bu? Iya. Itu hampir 9 tahun. Seluruh kami 4 orang itu hampir 9 tahun. 20 tahun. Iya, oleh karena masa kami pengangkatan itu Mbak, honorer kita dihitung. Nah, jadi itu maka muncul 18 tahun tadi. Kalau yang sekarang kan itu honornya udah dihitung ya, yang baru-baru itu. Kalau kami alhamdulillah itu dihitung. Jadi udah mau memasuki 20 tahun. Benar. Tentu sudah 20 tahun ajaran berganti. Dan udah 20 kali naik kelas dari Ibu ya. Iya, benar. benar. Kelas 20 kali naik kelas. Tentu akan menghadapi anak-anak yang berbeda-beda Bu. Bagaimana kiat-kiat seorang Bu Ida dalam mengatasi perbedaan karakter anak? Yang mana tentu Bu, kita harus memahami karakter agar menciptakan suasana yang kondusif di kelas. Bagaimana Bu kiat-kiat seorang Bu Ida akan menanggapi hal tersebut? Yang pertama, pemahaman dulu ke kondisi orang tua. Kita tidak bisa tidak, karena masing-masing siswa itu punya kondisi ekonomi yang berbeda. Pendekatan ke orang tua yang pertama bahwa kita harus pahami kondisi ekonomi orang tua itu kan tidak sama. Ada anak yang level keekonominya di atas, ada yang di bawah. Ketika kita melayani siswa di kelas, yang pertama kita tidak akan lihat siapa orang tuanya, apa pekerjaannya. Bagi saya di kelas itu semua sama. Mendapatkan pelayanan. Hak yang sama. Benar, hak yang sama, kewajiban yang sama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi malah kalau di kelas saya dahulukan anak yang kurang, baik kurang dari ekonomi maupun kurang dari segi akademik. Ya Ibu, berarti
dalam pemahaman karakter tuh kita harus menilik Bu ya, menelusuri Benar. latar belakang orang tua setiap anak Iya. Bu ya. Karena kadang latar belakang orang tua tuh mempengaruhi sifat anak. Benar, benar itu Mbak. Terus sekali. Ibu, dalam pengajaran di kelas tentu akan ada anak-anak yang super aktif. Pada akhirnya mengganggu mungkin teman-teman di sekolahnya, di kelasnya tentunya. Iya. Akhirnya menciptakan suasana yang tidak kondusif. Bagaimana seorang Ibu Ida mengatasi hal tersebut, Bu? Walaupun ada anak yang super aktif, mengganggu anak yang lain, tapi tetap menciptakan kelas yang kondusif tanpa harus melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, Ibu. Karena di era sekarang kan mengingat kita hak asasi manusia itu terus ditegakkan, Ibu ya. Tapi kalau kita nggak tegas, anaknya semena-mena, Ibu. Iya, benar. Bagaimana seorang Ibu Ida menanggapi hal tersebut? Kalau untuk menyikapi anak yang super aktif, dilihat dulu dari super aktifnya bagaimana, Mbak. Apakah segi positif atau negatif? Kalau dia segi positif, si anak bisa jadikan tutor sebaya untuk temannya di kelas, di segala segi pembelajaran. Tapi kalau untuk sudah menyangkut sikap atau tingkah laku, itu mungkin butuh dari kita untuk menegaskan, bukan berarti untuk selalu memarahi, tapi untuk memberikan nasihat atau arahan. Termasuklah ada kerjasama antara orang tua dengan si anak tadi. Maka akan di kelas itu kalau dikatakan super aktif, ya memang kenyataannya memang demikian. Iya, ya. Bahkan kalau anaknya super aktif, kemudian kepandaiannya lebih, itu bisa dijadikan orang kepercayaan bagi saya di kelas untuk menuntun teman-temannya lain. Mungkin bisa dari segi sikap jadi contoh, atau dari kemampuan akademik akan menjadikan contoh juga. Itu yang positifnya Bu ya. Iya. Kalau untuk menanggapi anak-anak yang jahilnya tadi, kalau untuk yang jahilnya tadi mungkin kita arahkan ke olahraga mungkin ya. Nah, kalau dia nggak bisa duduk diem atau hobi ngobrol, mungkin kalau hobi ngobrol mungkin kita bisa latih ke ekstrak apa, misalnya bahasa ataukah pidato segala macam. Tapi kalau untuk hiperkegerakan mungkin bisa ke olahraga. Oke. Baik, Ibu, berarti untuk mengatasi anak-anak yang luar biasa tadi Bu ya, bisa kita dengan menjadikan tutor sebaya, pembimbing dalam ice breaking, benar. dan masih banyak lagi tentunya. Baik sahabat rumah di rumah, luar biasa sekali pengalaman dari Ibu Hidayati ini Bu ya. Mengingat seorang TKW Bu. TKI. Ya, TKI. Ya, jenisnya TKI tapi dia wujudnya TKW. Tenaga kerja wanita. Bu ya. Kita lihat dari seorang TKW yang bekerja menjadi buruh pabrik Bu ya saat itu. Benar. Menjadi seorang guru. Ya tentunya Bu, seenggaknya membanggakan kedua orang tua Bu. Dengan perjalanan yang luar biasa tadi Bu ya. Ibu, kan sekarang sudah kita kembali ke topik Bu ya. Sekarang sudah era kurikulum merdeka. Ibu tentu mengajar dari KTSP. Ya. Mengingat Ibu zaman Ibu 2005. Saya SD 2007 Ibu. Jadi pengguna KTSP. KTSP, kemudian K13. Kemudian kita juga ada kurikulum merdeka. Dan sekarang kurikulum merdeka yang akan dinasionalkan Ibu ya. Jadi bagaimana Bu dalam proses penyesuaian kurikulumnya? Sebenarnya kurikulum apapun yang dipakai itu tergantung kembali ke cara guru nyampein. Jadi apapun perubahannya di kurikulum itu kami sebagai guru harus tetap melaksanakan tupoksi sebagai seorang guru. Karena di guru itu Mbak, kalau cuma mengajar itu semua guru bisa. Tetapi kalau untuk lengkap, selain mengajar ya paket kompetnya mendidik, membimbing, mengarahkan, itu yang mungkin tidak semua guru punya. Jadi kalau menurut saya, no problem perubahan kurikulum, tergantung bagaimana guru menyikapi dan menyampaikan ke anak didik. Tidak ada perbedaan untuk kurikulum, cuma mungkin cara pelaksanaan yang akan menunjukkan perbedaan ke semua kurikulum itu. Bu, di era dulu sama era sekarang, itu ada perubahan dalam proses pembelajaran. Apa Bu perubahan yang paling terasa? KTSP ke kurikulum 2013, kalau KTSB itu titik berat itu masih ke guru. Iya, balik-balik ke guru. Tapi mulai muncul di K13 awal, itu sudah melatih anak untuk menampilkan apa yang dia punya.
baik di bidang akademik maupun akademik, termasuklah ke karakter sikap anak. Kemudian ke K3, ke kurikulum merdeka itu tambah lagi dieksplor kolaborasi antara guru dengan siswa, akan tetapi titik beratnya tetap ke siswa. Guru itu cuma jadi fasilitator, pembangkit semangat, kemudian mengarahkan siswa untuk lebih mengeksplor apa yang dia punya. Jadi lebih membuat anak itu semakin kritis. Benar, Betul, benar sekali. Ibu dalam perjalanan ini, dalam proses pembelajaran, Bu, tentu ada media pembelajaran yang berubah. Ada. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Benar. Apa Bu? Kalau biasa di kelas itu pakai ceramah ya, dari KTSP ceramah. Tapi kalau sekarang mulai digiatkan, kita pakai model pembelajaran, entah itu basic learning, problem solving, kemudian critical thinking, termasuklah alat peraga. Kalau dulu kan cuma pakai karton. Sekarang mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, gunakan IT. Paling tidak anak di pembiasaan mengenal IT, meskipun di sekolah kami ini terkendala, Mbak, karena kita di sekolah ini punya infokus cuma 2. Jadi kalau mau pakai itu bawa sana bawa sini, sudah lagi terkendala tegangan listrik, termasuk sinyal. Jadi ada saat pembelajaran itu dibutuhkan menggunakan IT, kami akan pakai IT. Tetapi kalau masih bisa diminimalis menggunakan alat peraga yang sederhana, bahkan yang real nyata pun kami akan sajikan untuk ke arah penerapan ke siswa agar lebih pemahaman ke materi. Jadi Bu, karena keadaan Bu yang menyebabkan kita akhirnya meminimalisir penggunaan IT. Benar. Ibu sudah berarti yang perubahan signifikan dari dulu sampai sekarang ada penggunaan IT. Bagaimana dengan ini, karakter anaknya? Alhamdulillah kalau secara overall itu ada perkembangan, Mbak. Saya contohkan di kelas saya itu awal mula saya masuk ngajar di kelas itu, Mbak, 3 bulan awal saya harus melatih kebiasaan siswa untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang kurang baik. Iya. Bu. Karena sekarang sudah penerapan anti bullying, termasuklah bullying secara lisan. Itu seringkali 3 bulan awal. Pembiasaannya apa? Kita lakukan pembiasaan untuk berkata benar, uskut diam ketika tidak perlu bicara. Termasuklah ketika anak berkata yang kurang baik, saya berikan nasihat, termasuklah hukuman ringan adalah pembiasaan berucap atau bersikir. Jadi anak terbiasa. Dibiasakan kalau mau ngomong, misalnya terkejut, biasanya kan keluar perkataan yang tidak baik. Jadi dibiasakan paling tidaklah mereka ucapkan, ya Allah, yang biasanya perkataan itu tidak enak didengar. Jadi itu alhamdulillah lepas 3 bulan, muncullah beberapa dari mereka yang mulai membiasakan diri untuk itu. Jadi Pak Bu, dari zaman sekarang sampai zaman dulu itu bedanya itu perkataan itu. Benar Mbak. Mengingat di zaman sekarang itu kayak tidak ada filter. Benar, tidak ada saringannya. Tidak ada saringannya. Ceplos. Kadang mereka nggak tahu loh Bu artinya. Nah, benar itu Mbak. Kadang tidak dinafikan. Itu yang membuat kita semakin miris, agak waspada dengan era sekarang. Ya. Memang benar, sahabat rumah dari rumah. Kalau siswa di era sekarang itu lebih pintar. Benar. Kritisnya luar biasa. Benar Mbak. Dan kreatif. Iya. Ada kreatif. Iya, benar. Lebih ke apa ya? Kok bisa ya mereka tuh membuat hal-hal yang kadang kita saja tidak terpikirkan. Gitu, ya. Namun kekurangannya apatis. Kurang sopan, adab, kurang adab, adab kurang, cuek. Dan tentunya akan menjadi PR yang besar untuk orang tua dan juga gurunya di sekolah. Benar sekali Ibu ya. Bu, selama udah hampir menuju 20 tahun mengajar, tentu ada kenangan dan momen yang tak terlupakan. Kalau mau dibilang dari saat honor itu yang paling berkesan itu Mbak, karena saya belakangan ini ditetapkan menjadi guru abadi di kelas tinggi, di kelas 6 itu nggak bisa turun. Ada satu kenangan yang menjadi sampai sekarang itu yang masih jadi ingatan. Kenangannya ketika anak mengadakan acara perpisahan. Itu sudah 3 tahun ke belakang. Yang mereka kemarin di acara
peringatan Hari Guru di tahun 2023 kemarin mereka datang ke sini. Kebetulan sekarang anak-anaknya sudah kelas 2 SMP. Mereka cerita, Bu Ida, bisakah Bu Ida kembali mengajar kami di SD? Kami ingin seminggu saja Bu di kelas Ibu. Mau ngerasain kembali Bu Ida ngajar kami. Merindukan seorang Iya, Bu Ida benar. ya. Jadi saya tanya, kenapa Mbak? Lantas salah satu orang itu si Mbak Rahma namanya, dia bicara, lain loh Bu, guru SMP ngajar dengan guru SD itu beda. Jauh bedanya Bu ya. Saya nanya bedanya di mana? Banyak katanya, cuma satu Bu yang mereka katakan, Ibu kalau marah itu kami tidak merasakan tertekan atau kami merasa jadi beban oleh karena Bu Ida itu marah tapi bimbing. Saya juga bingung Mbak, marah tapi bimbing itu gimana caranya, itu saya bingung. Jadi itu yang mengatakan bukan satu orang. Jadi banyak sekali siswa Bu ya. Iya. Menjadi kenangan yang luar biasa dengan seorang Bu Ida. Jadi banyak review baik. Review gak tuh. Jadi emang benar Bu. Kadang kita tidak melakukan hal yang besar, tapi bagi orang lain itu hal yang besar, benar Mbak. Kadang kita tidak berniat untuk melakukan apa, tapi menurut orang lain itu hal yang luar biasa. Ya. Itulah keajaibannya seorang guru yang sahabat rumah di rumah, di mana seorang guru itu harus terus berintegrasi, berinovasi, dan memahami. Guru itu bukan hanya mengajar, tapi memahami akan semuanya. Mulai dari metode pelajaran, pola ajar, karakter anak, ya. Luar biasa sekali Ibu. Harus suruh memilih menjadi guru atau bekerja di buruh pabrik di luar Malaysia. Kalau buat sekarang, inilah yang ditunjukkan jalan terbaik bagi saya di kehidupan di dunia. Saya akan tetap menjadi seorang guru. Sudah nyaman Bu ya? Iya. Tidak menyesal Bu ya? Tidak. Tidak ada rasa sedih Bu ya? Tidak ada. Ikhlas berarti yang kemarin Bu? Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas ta'ala Bu ya, tentu sekali tentunya. Ibu, mengingat di era sekarang anak-anak, apalagi khususnya di Gen Z Bu. Gen Z itu era saya Bu ya? Bawah lagi itu milenial. Nanti udah lahir tahun 2024 itu sudah alfa. Udah banyak sekali Ibu. Anak-anak setiap eranya Bu ya. Tentu kelemahan dan kekurangan di era kami itu salah satunya adalah rasa mudah kecil hati. Ditegur kecil hati. Capek dikit mengeluh. Baru mau kerja gaji gak sesuai. Merasa paling tersakiti. Sering terjadi. Seharusnya kan tidak boleh demikian Bu ya. Bagaimana Bu motivasi dari seorang Bu Ida kepada anak-anak muda di rumah, sahabat-sahabat kami, sahabat rumah, agar menjadi seorang pribadi yang tahan banting Bu, tidak menyerah dan mencapai cita-citanya dengan baik. Boleh Ibu Ida? Baik, kalau menurut pendapat saya Mbak, kehidupan di dunia itu sudah ada yang ngatur ya. Dan segala sesuatu itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Pesan, jalani itu, hadapi itu, lakukan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan dengan catatan tidak merugikan orang lain, menghasilkan sesuatu yang nyata dan bermanfaat bagi orang lain, untuk ke akhirnya itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Rezeki itu tidak akan tertukar. Tidak akan pernah tertukar. Benar. Baik Ibu, kalau kita simpulkan sahabat rumah di rumah, untuk selalu optimis akan rezeki Allah, karena Allah akan membawa kita pada jalan terbaiknya Ibu ya. Benar Bu. Baik Ibu Hidayati, Ibu Ida terima kasih. Sama-sama untuk Mbak. Inspirasi dan motivasi hari ini. Cerita yang luar biasa yang dapat kami petik sebagai hikmah perjalanan kami. Semoga Ibu dan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya Allah. Lalu semoga apa yang dicita-citakan tercapai Ibu ya. Amin. Baik sahabat rumah di rumah, jangan lupa like video Ibu Ida, subscribe dan share tentunya sebagai wujud dukungan kita agar Ibu Ida lulus dan mendapatkan penganugerahan guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024. Amin. Baik Ibu Ida, terima kasih. Saya Jenny dan Ibu Ida di sini kami pamit undur diri. Salam rumah.